Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat pecinta Gio yang saya cintai karena Allah. Semoga sahabat semuanya selalu ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada malam hari ini saya sudah ada di lokasi sekitar rumahnya Bapak Lurah ya, yang mana awalnya sudah ada janjiannya untuk ketemu di rumahnya beliau, dan pada malam hari ini saya hanya berdua ya sama kameramen. Dan tentunya saya pertama hanyalah untuk bersilaturahmi, dan yang keduanya memang ada misi lain terkait dengan kejadian yang melanda dari keluarganya Bapak Narto. Sebelum saya melangkahkan kaki, mari kita untuk bersalawat bersama-sama agar kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita mendapatkan syafaat uzmanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ya. Kita dari awalnya bismillah karena menyebut nama Allah dan kita bertawakal kepada Allah ya. Jadi kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini rumahnya. Nah, itu sahabat sudah menunggu. Ya. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sudah lama menunggu ya Pak ya? Ya, agak lumayan lah. Ya Lurah. Ya. Pak Hansip. Aduh. Ini Hansip saya yang paling setia. Iya ya, selalu. Iya. Apa namanya, nggak jauh dari Pak Lurah ya? Iya. Mendampingi Pak Lurah. Memang ada tugasnya. Iya, ya semoga saja Pak Hansip juga kesehatannya. Amin, amin, amin. Untuk selalu menjaga Pak Lurah. Amin. Untuk mendampingi Pak Lurah. Amin, amin. Memang ini tugas Pak Hansip ini sangatlah mulia ya Pak Lurah. Sesuai dengan tadi Pak Lurah ya, tadi kan sudah janjian ya. Iya. Akan kita ketemuan di rumah Bapak Lurah, dan alhamdulillah saya bisa datang ke sini dengan lancar, tidak ada gangguan gitu. Terima kasih. Yang pertama, saya ke sini mau silaturahmi saja ya sama Bapak Lurah, sama Pak Hansip juga, sama keluarga Pak Lurah juga di sini, untuk menyambungkan tali silaturahmi agar kita ini semakin erat ya hubungan kita ya. Iya. Dan yang keduanya, memang ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ya sama Bapak Lurah dan juga Bapak Hansip juga. Maaf Pak ya. Ya enggak apa-apa. Saya terlalu lancang ini Pak Lurah. Enggak. Memang tugas saya sebagai kepala desa harus menerima tamu gitu.
Ya soalnya ini ada kaitannya dengan eh, misi ya, misi atau tugas dari saya untuk membantu guru besar saya Gus Idris ya, yang mana guru besar saya Gus Idris ini sekarang kan Pak Lurah juga sudah mengetahui ya, lagi Iya. membantu menyelesaikan masalah-masalah dari pasien-pasien, dari orang-orang yang memang ada keluhan-keluhan ya, terutama mereka yang ada keluhannya dari yang kasat mata tentunya ya. Ada gangguan non medis gitu, dan yang menimpa juga sama keluarga Bapak Narto itu juga memang ada hal-hal non medisnya gitu. Dan saya di sini ikut membantu Gusnya untuk membantu menelusuri, mencari kebenarannya ya, dari yang memang selama ini belum terungkap gitu ya. Tapi kalau tanda-tandanya itu sudah ada lurah gitu Pak Lurah, tapi belum begitu kita yakin ya, karena perlu pembuktian juga, perlu juga bagaimana dari kesaksian, terutama Bapak Lurah yang memang udah tahu ya tentunya akan masyarakatnya, kesehariannya, dan juga Ya. Bapak Hasid juga Ya. itu udah tahu mungkin itu Iya. dari permasalahannya Bapak Narto yang merembet sampai ke Bapak Sugeng gitu. Iya. Nah selama ini saya lihat Pak Sugeng ini sangat dekat sekali sama Iya, Pak Lurah ini. memang dekat sama saya, dekat karena ya namanya juga saya sebagai kepala desa memang ya harus dekat dengan masyarakatnya, kan gitu Mas ya, Pak Ustadz ya, kayak gitu Pak Ustadz. Jadi harus dekat sama masyarakatnya. Bagaimana sebagai kepala desa memang harus mengayomi masyarakatnya, kan begitu. Nah, dengan adanya yang keributan kemarin-kemarin itu Pak Ustadz ya, karena saya itu nggak mau ada ribut-ribut dan gitu. Saya sebagai kepala desa memang harus mengambil jalur hukum, kan begitu. Betul. Jadi intinya kalau ya Pak Gus kemarin, yang para ustadz-ustadz sama Gus kemarin itu katanya saya kan membela Bapak Sugeng dan begitu. Cuman kalau saya sih enggak membela, karena saya itu memang harus mengayomi masyarakat, nggak mau ada keributan di desa sini atau di kampung sini gitu. Begitu. Nah, ada lagi di samping itu saya juga merasa berhutang budi sama Pak Sugeng ya, karena saya 4 kali penyalonan pilkades ini saya selalu minta bantuan sama Pak Sugeng. Begitu. Alhamdulillah ya, dengan bantuannya Pak Sugeng Bapak berhasil sampai 4 periode ini ya. Ya, dengan izin Allah tuh dia bisa duduk di kursi kelurahan begitu. Dan juga ini Bapak Hasid juga udah tahu seluk beluknya ya, karena nggak jauh dari beliau ya Bapak Lurah ya. Iya. Memang Pak Lurah ini sangat dekat dengan Pak Sugeng ini. Apakah nggak ada hal-hal yang lain-lain gitu? Maaf Pak Lurah ya. Ini kan juga sebagai Bapak Hasid tentunya menjadi saksi juga ya perjalanan bagaimana Pak Lurah di desa, di masyarakat juga gitu. Bagaimana menurut Pak Hasid tentang Pak Lurah ini? Ya, kalau sebelumnya itu saya pribadi ya merasakan ada kejanggalan gitu sama Pak Sugeng. Lebih-lebih Pak Lurah ini kok begitunya sama Pak Sugeng itu, cuman mau apa lagi kita ini bawaannya. Ikut saja ya. Ikut saja.
kita tahu sebenarnya, cuman nggak berani ngomongnya, ya ikut aja gitu. Hmm. Jadi istilahnya kalau Pak Hasib ini manut sama perintah panjenengan ya Pak Lurah ya. Iya, karena Bagaimana- ini kan bawaan saya, Iya, Pak Ustadz, kan gitu. Ya, walaupun tahu, kalau hanya tahu, terus nggak ada saksi, kan juga bingung, kan begitu. Nggak ada bukti, begitu. Jadi sama saya memang saya suruh diam, nggak ada buktinya. Jalur hukum itu nggak ada, kan begitu. Kan kalau jalur hukum itu kan harus ada bukti, juga ada saksi, kan begitu. Ya, betul, Jadi Lurah. saya tutup aja, sudah diam aja, kamu jangan ikut-ikut ini, kayak gitu. Tapi begini ya, permasalahannya Pak Lurah ya. Iya, Memang apa yang dikata Pak Lurah ini benar ya. Kita itu kalau masalah hukum itu kan harus ada saksi, ada bukti ya. iya, Tapi dari pengakuan dari warga Bapak Lurah sendiri, saya sempat tanya-tanya. Jadi dari banyakan masyarakat itu malah banyak yang berprasangka yang nggak baik sama Bapak Sugeng itu, Pak Lurah. Begitu. Jadi saya kesini, apakah benar adanya kok kebanyakannya masyarakat Bapak ini yang Bapak sekarang sangat dekat sama Sugeng, kok masyarakatnya sebagian malah membenci Bapak Sugeng. iya. Kalau saya desas-desus itu saya sudah mendengar, Pak Ustadz, ya, saya sudah mendengar. Semua saya sudah mendengar itu. Cuman ya kembali lagi dengan jabatan saya sebagai kepala desa, itu kan ya itu tadi, harus ada bukti dan harus ada saksi, kan begitu. Endingnya begitu, intinya ke situ. Jadi saya itu mau, udah kedengar desas-desus itu, mau usir Pak Sugeng, saya nggak punya wewenang karena nggak ada bukti, begitu. Iya juga, jangan gegabah dalam suatu makanya perkara dari itu itu. kalau memang belum jelas apa namanya prosedurnya kan. Iya, kita sebagai kepala desa harus mengikuti prosedur. Makanya saya kemarin itu saya sudah saya bilangin para perangkat desa, rencananya besok ini ada pertemuan di kantor desa, ada rapat lah intinya membahas masalah ini, begitu. Jadi nantinya poinnya itu kemana? Kalau saya sebagai kepala desa memang betul saya yang punya kuasa, tapi kan saya nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, Dan memang masih harus ada bawah-bawahan saya. secara masalah mufakat ya. Nah, Kalau udah mufakat baru kita putuskan. Iya, ini kan masalah ini masih belum bisa terpecahkan Pak Lurah ya. iya, Jadi saran saya, Bapak sebagai yang berwenang ya di lingkungan Bapak ini sebagai umaro caranya. Bapak itu mestinya maaf Pak ya, saya saran saja ya Pak ya. Iya, iya, iya. Untuk Pak Hansip ya, saya saran saja. Iya. Bapak itu bagaimana cara supaya kepercayaan masyarakat itu sama Bapak itu supaya tidak berkurang. Karena dengan adanya warga yang banyak yang mengecas ya, karena Bapak tahu dekatnya Pak Sugeng itu kata masyarakat itu orang jahat, orang suka nyantet gitu ya. Itu dari masyarakat ya yang di luar sana. Kok kenapa Bapak diam-diam saja dan meredam daripada masyarakat itu? begini Tat, ya. Karena saya selama sampai sekarang pun ya, saya belum percaya dengan adanya santet, teluh, apapun saya nggak percaya, gitu. Belum percaya saya, karena ya kembali lagi belum ada bukti, belum ada yang bisa memecahkan bukti itu tadi,
Kalau saya pribadi, kalau Pak Sugeng itu mempunyai ilmu santet, hampir percaya dan udah percaya. Cuman mau apa lagi? Ya tadi itu mau bilang nggak berani, kita ada di bawahnya. Kok Pak Ansip kok punya prinsip yang lain Pak Lurah? Apakah Pak Lurah nggak menanggapi curhatannya gimana? Saya menanggapi, saya juga, ya namanya saya ini ibaratnya bawahan saya yang paling setia sama saya, ya. Saya sangat percaya, cuman ya itu tadi, cuman dia percaya, cuman bilang aja ke mas saya, cuman bilang secara lisan, gitu. Jadi ibarat bukti, saya tanyakan sama Pak Hansip sama Pak Paiman ini, kamu ada bukti nggak? Nggak ada. Ada saksi nggak ada. Jadi mau gimana? Kalau bukti nggak ada, cuman saya udah merasakan 2 kali sakitnya dihantam sama gituan gitu. Yang kemarin itu. Ya saya sendiri kan, ya mau makanya besok saya kumpulkan ya Pak Paiman, Bapak Kaur, Bapak kepala dusun saya kumpulkan semua, juga Bapak Sekretaris Desa saya kumpulkan. Saya memerlukan masukan-masukan dari bawahan saya kan begitu. Nah intinya nanti kalau sudah berkumpul kan udah ketemu poinnya gimana kan saya bisa bertindak kan begitu. Oh begitu ya. Iya. Iya, memang Pak harus segera ya Pak Lurah ya. Saya harap segera biar ini kejadian yang menimpa keluarganya Bapak Narto ini nggak sampai berlarut-larut dan juga tidak menambah lagi hal yang menimpa sama Bapak Narto ya. Dan memang saya tadinya sudah rasa saya sama Pak udah gak baik ya tadinya. Wah ini jangan-jangan ini maaf ya, ini tadi hanya prasangka saja ya. Jangan-jangan Pak Lurah ini ada apa-apa gitu maksudnya. Iya, ada apa-apa dengan Bapak Sugeng ini. Saya nggak pernah menerima masukan dari manapun, nggak pernah. Cuman saya itu intinya saya kepingin mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat saya supaya nggak bentrok gitu aja. Dengan adanya kebentrokan ini jadi kan kampung saya, desa saya ini kan tercemar ke lain desa kan begitu, ke tetangga desa. Iya. Takutnya itu nanti omongan dari pada perangkat-perangkat yang di tetangga desa dikira saya nggak bisa mengatur masyarakatnya kan begitu intinya. Ya memang Pak Lurah ya menjadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah ya. Sangat tanggung jawabnya sangat besar sekali. Karena yang dipimpin itu satu ya desa kan ya. Berapa kakak itu ya, berapa penduduknya kan banyak juga. Di sini penduduknya mencapai 6.000. Oh, padat berarti ya. 6.300 malah. Berarti Bapak ini sudah menjabat sebagai lurah ini udah 4 periode ya? 4 periode. Selama 4 periode ini banyak kemajuan ya di desanya. Alhamdulillah ya, kemajuan itu memang ada, cuman buruknya juga ada gitu loh. Namanya juga desa mesti ada aja sisi baiknya, juga ada sisi buruknya kan gitu. Suatu contoh aja kayak sekarang ini gitu. Iya betul. Ini kalau nggak diselesaikan dengan segera Pak, ini akan mencoreng nama desa ini, akan mencoreng nama Bapak Lurah sendiri, karena ini bersangkutan dengan warga Bapak kan ya. Iya. Kalau menurut saya ya Bapak harus bertindak segera ya, dengan cara musyawarah itu kan tadi udah Bapak rencanakan. Iya, saya rencanakan untuk musyawarah. Iya Pak ya, jadi sekarang saya udah sedikit banyaknya sudah tahu bagaimana dari Pak Lurah ini memang
Lurah ini nggak ada keterkaitan dengan apa-apa Nggak ada, nggak ada. yang tidak baik sama Pak Sugeng ya. Iya. Tapi Pak Hansip juga mungkin ada sesuatu juga nggak begitu berani mengungkapkan karena memang udah di bawahan. Iya, karena saya Ya, karena saya sama Pak Sugeng itu ya karena saya masih ada utang budi. Saya pernah 4 kali pencalonan saya minta tolong sama Pak Sugeng. Jadi saya punya utang budi, makanya saya agak kecondong ke situ, membela di situ supaya nggak ada keributan gitu. oh ya kalau begitu Pak, ya saya mohon maaf ya. Ya. Dan saya sekarang mohon pamit saja karena saya masih ada hal-hal yang belum saya selesaikan ya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak Lurah. Ya. Makasih atas informasinya ya. Iya ya. Dan Lurah Pak Lurah ya, sehat selalu untuk mendampingi Pak Lurah ya. Amin. Ya, saya pamit dulu ya Pak ya. Iya ya. Assalamualaikum Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.